Presiden PKS sudah terlanjur surati Jokowi soal BBM naik. Pertamina malah turunin harga. Kena prank. Semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian, ya. Ini benar-benar masyarakat tertipu atau terbohongi atau kena prank karena berita-berita hoax-hoax yang disemburkan oleh kelompok-kelompok oposisi. Ternyata yang kena prank BBM naik itu bukan hanya rakyat jelata di bawah seperti saya. Kaum oposisi itu ketua pentolan HTI juga memunculkan isu mengecam pemerintah sampai bertubi-tubi. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sama mengecam pemerintah, daripada BBM dinaikkan mendingan APBN yang bocor ditambal. Ada lagi oposisi yang lain, ekonom yang beroposisi pada pemerintah, bertubi-tubi menyerang pemerintah karena kenaikan BBM. Dan ternyata mereka semua kena prank. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden PKS Ahmad Saiku mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi 1 September malam. Dalam suratnya itu, Saiku mengatakan sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kenaikan harga BBM di tengah situasi pemulihan pandemi COVID tidaklah tepat dan tidak berempati. Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam, apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi naikkan. Menurut Saiku, harga akan semakin tidak terkendali. Dia menjelaskan baru saja rakyat bangkit dari pandemi dan sempat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng, harga telur yang meroket. Dengan kondisi tersebut, rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini menyebut kenaikan harga BBM juga akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Ya, tidak hanya itu, induknya kenaikan harga BBM akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Ia pun menyinggung mengapa pemerintah lebih mementingkan proyek pembangunan IKN dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibandingkan memastikan harga BBM tetap terjangkau. Mana naik per detik ini? Nggak ada itu naik, apa jangan-jangan kader PKS sudah terlanjur borong plus nimbun BBM ya? Malah kena prank, kasihan banget. Sebelumnya, Presiden Jokowi merencanakan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar untuk mengurangi beban rakyat. Jokowi meluncurkan program BLT, dan untuk mengurangi beban rakyat, Jokowi meluncurkan program bantuan langsung tunai BLT. Ini merupakan satu dari 3 bantuan tambahan untuk pengendalian subsidi BBM. Dengan total anggaran sekitar 24,17 triliun, BLT sebesar 600.000 mulai cair pada Kamis 1 September dengan penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Pegiat media sosial Denny Siregar pun ikut angkat bicara soal fenomena mengantri di SPBU. Belakangan ini menyusul kabar kenaikan harga sejumlah jenis BBM termasuk Pertalite. Ia tampak menyayangkan bila ada yang panik, bahkan ikut antri karena terpengaruh kabar yang beredar, kata Denny. Emang masih ada yang ngantri di SPBU gara-gara kena prank Pertalite. Diketahui naiknya harga BBM khususnya jenis Pertalite menguak sejak pemerintah mengeluhkan beban subsidi yang mencapai 501 triliun. Bahkan tersiar kabar yang menyebut kenaikan harga BBM bakal disampaikan Presiden Jokowi Rabu 31 Agustus. Akan tetapi hingga hari ini 2 September, Pertalite
masih di harga Rp7.650 per liter. Begitu juga dengan harga Pertamax, masih di angka Rp12.500 per liter. Belum juga ada pengumuman dari pemerintah terkait kepastian kenaikan harga BBM. Hanya saja menurut situs resmi Pertamina ada penyesuaian harga BBM jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per 1 September. Bukannya naik, BBM jenis tersebut justru mengalami penurunan harga. Adapun harga Pertamax Turbo turun 17.900 menjadi 15.900 per liter di wilayah DKI Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali. Sementara Dexlite turun 700 menjadi 17.100. Kemudian Pertamina Dextur menjadi 17.400. Padahal nih, sebelumnya Pertamina berencana menaikkan harga BBM non-subsidi sebagai respon atas tingginya harga minyak dunia pada 3 Agustus 2022 lalu. Kondisi itu membuat sebagian besar warga mulai mengantri di SPBU untuk mengisi BBM. Sebelum kenaikan harga, warga yang mengantri justru tak tahu jika harga BBM malah turun saat awak media memberikan informasi tersebut. Padahal ya geng PKS sudah siap-siap mau menyerang Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, Erick Thohir sebagai menteri, bahwa Jokowi sebagai presiden. Tapi ternyata malah kena prank. Nah, terlihat banget bila PKS ini sudah mulai kehabisan bahan ya karena memang kesulitan mendapatkan amunisi untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden PKS Ahmad Saiku mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi 1 September malam. Dalam suratnya itu, Saiku mengatakan sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kenaikan harga BBM di tengah situasi pemulihan pandemi COVID tidaklah tepat dan tidak berempati. Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam, apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi naikkan, menurut Saiku, harga akan semakin tidak terkendali. Dia menjelaskan baru saja rakyat bangkit dari pandemi dan sempat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng, harga telur yang meroket. Dengan kondisi tersebut, rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini menyebut kenaikan harga BBM juga akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Ya, tidak hanya itu, induknya kenaikan harga BBM akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Ia pun menyinggung mengapa pemerintah lebih mementingkan proyek pembangunan IKN dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibandingkan memastikan harga BBM tetap terjangkau. Mana naik per detik ini? Nggak ada itu naik, apa jangan-jangan kader PKS sudah terlanjur borong plus nimbun BBM ya? Malah kena prank, kasihan banget. Sebelumnya, Presiden Jokowi merencanakan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar untuk mengurangi beban rakyat. Jokowi meluncurkan program BLT, dan untuk mengurangi beban rakyat, Jokowi meluncurkan program bantuan langsung tunai BLT. Ini merupakan satu dari 3 bantuan tambahan untuk pengendalian subsidi BBM. Dengan total anggaran sekitar 24,17 triliun, BLT sebesar 600.000 mulai cair pada Kamis 1 September dengan penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Pegiat media sosial Denny Siregar pun ikut angkat bicara soal fenomena mengantri di SPBU. Belakangan ini menyusul kabar kenaikan harga sejumlah jenis BBM termasuk Pertalite. Ia tampak menyayangkan bila ada yang panik, bahkan ikut antri karena terpengaruh kabar yang beredar, kata Denny. Emang masih ada yang ngantri di SPBU gara-gara kena prank Pertalite. Diketahui naiknya harga BBM khususnya jenis Pertalite menguak sejak pemerintah mengeluhkan beban subsidi yang mencapai 501 triliun. Bahkan tersiar kabar yang menyebut kenaikan harga BBM bakal disampaikan Presiden Jokowi Rabu 31 Agustus. Akan tetapi hingga hari ini 2 September, Pertalite masih di harga Rp7.650 per liter. Begitu juga dengan harga Pertamax, masih di angka Rp12.500 per liter. Belum juga ada pengumuman dari pemerintah Indonesia.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.